haleluya. Hari ini adalah youth service kita yang pertama, ibadah anak muda kita yang pertama di tempat ini. Siapa yang semangat memuji Tuhan hari ini? Yang semangat menyembah Tuhan hari ini? Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan. Hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu karena kami tahu kami adalah anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Kami adalah anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan. Dan biar Tuhan pakai generasi kami untuk memenangkan banyak jiwa atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
bersyukur Tuhan, bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setia di dalam ku bersyukur, syukur, oh, kami bersyukur, Bapa. Buat kasih sayang di dalam hidup kami bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Boleh kasih senyum kiri kanannya. Iya, maskernya dibuka. Jangan tos ya. Untung gak ada CCTV di sini. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yang semangat memuji Tuhan katakan amin. Sorakan haleluya. Ajaib kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, kaya kuasa beri berita Yesus, Yesus Allah pada mulia.
kita sama-sama mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Buat teman-teman yang belum mendapatkan amplop, boleh angkat tangannya, nanti Aksir akan memberikannya buat teman-teman. Oh, masih banyak. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami sudah boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biar hari ini setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Buat teman-teman yang mau memberi, teman-teman boleh memberikannya di kontak yang ada di depan. Tapi please, karena kita masih ada dalam physical and social distancing, boleh agak berjaga-jaga jarak gitu ya teman-teman ya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan lagi ya buat Tuhan Yesus ya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tuhan Yesusku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai sembah. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tuhan Yesus. Terimalah korban syukur yang mengalir di hatiku sebagai sembahan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, teman-teman, kita hari ini akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari saudara Michael Howard. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Ini gara-gara masker semua ya, jadi mentang semua suara ini ya. Apa kabar? Diberkati pada siang hari ini? Sudah sarapan? Sudah makan siang? Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala. Senang sekali saya bisa berada kembali di sini. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar kesaksian saya entah di sini atau di YouTube. Bagi yang belum, izinkan saya memperkenalkan nama Michael Howard. Umur 40 tahun. Umur saya memang 40, tapi wajah saya masih terlihat 25. Puji Tuhan ya. Hadirat Tuhan buat kita semua. Kita tahu itu udah. Saya belum menikah. Status belum menikah. Lahir di Jakarta, besar di Amerika. Hampir 24 tahun saya tinggal di negeri Paman Sam. Dari umur 10, jadi kembali akhir 2014, bukan kembali dalam keadaan baik atau for good, tapi kena deportasi. Jadi hidup saya di Amerika berantakan. Masa muda saya berantakan. Orang kata bilang mau Jawa bilang semerawut. Terjerumus ke dalam dunia pergaulan bebas, narkoba, free sex bukanlah sesuatu yang direncanakan. Sekali lagi, semuanya itu pelarian
pelarian selalu dalam keluarga. Saya selalu dititipkan oleh orang tua saya. Umur 7 tahun ditaruh di Batu Malang, di Amerika dititipkan di tempat teman mama. Jadi masa remaja saya itu dititipkan kebanyakan. Dari situ saya merasa sedih, saya merasa kecewa, merasa seperti anak yang terbuang. Punya orang tua kok kayaknya kenapa ya? Mereka seperti tidak mau mengurus saya. Saya lari, ya, mencari semua yang saya tidak dapatkan dari keluarga. Kasih perhatian, ya, waktu, semua. Saya cari keluar, mulai bergaul dengan teman-teman saya. Waktu itu saya sekitar SMP 3, SMA, mulai ngerokok, mulai minum, ya, masuk geng, terus narkoba. 20 tahun saya pakai narkoba. Dari umur 13 atau 14, ya kurang lebih segitulah. 20 tahun. Teman-teman, bayangkan waktu itu cukup lama. Jadi kalau saya masih boleh ada sampai hari ini di sini, berdiri memberikan testimoni ini hanya karena kemurahan Tuhan saja. It's a miracle. Ya, sampai kenapa tahu juga di Indonesia free sex, gonta-ganti wanita. Karena saya kira itu bisa memberikan saya, menggantikan kasih ibu yang saya kurang begitu dapati. Jadi di dalam diri saya ini ada satu sifat mencari apa yang saya tidak dapatkan dari keluarga saya mencarinya keluar. Narkoba lah, bukan itu yang saya cari. Free sex, gonta-ganti wanita, pacaran kanan kiri. Saya mencari figur ibu dan saya tetap tidak menemukannya. Malah yang saya dapatkan hamil di luar nikah, aborsi. Saya belum pernah bagikan ini. Bukan saya yang aborsi, ya tentunya pacar saya maksudnya. Saya kan pria. Aborsi, bayangkan. Saya bersyukur tidak kena penyakit. Ya, tapi tetap akhirnya ya namanya dosa membuahkan, ya itu salah satunya. Terus masuk geng, kegiatan geng kurang lebih paham ya teman-teman. Ya, nggak mungkin dong ibadah bareng komsel gereja, pasti semua tidak baik. Ya, berantem, semua pesta pora. Terus di luar itu saya mencari masa muda saya seperti mencari penerimaan diri. Ya, penerimaan, pengakuan, saya mau diterima, seperti mencari jati diri. Karena kembali semuanya itu ke keluarga. Masuk jadi bandar narkoba juga, masuk perkumpulan setan, wow, luar biasa ya. Sampai masuk perkumpulan setan dan berakhir di penjara. Nah, sekali lagi, saya tidak pernah merencanakan semuanya ini. Ya, bayangkan teman-teman betapa fatalnya jika seorang itu mempunyai sifat dalam dirinya mencari. Saya berharap di sini tidak ada anak muda. Jika ada sesuatu terjadi dalam hidupmu, entah itu dengan keluarga, dan jika di dalammu seperti memiliki perasaan itu ingin mencari sesuatu, cepat-cepat cari Bapak Gembala. Ini harus dibereskan. Karena aku nggak mau ya teman-teman, adik-adik di sini melewati apa yang telah saya lewati. Memang sekarang kau belum bisa melihatnya seberapa fatal it can be, bisa, tapi nanti long run-nya very dangerous. Ini lambang setan yang ada di belakang leher saya. Saya benar-benar masuk perkumpulan setan, bukannya hanya ya ngaku-ngaku gitu loh. Sampai sebegitunya. Penjara 3 tahun. Saya langsung aja, karena saya 3 kali di penjara, langsung ke yang terakhir 3 tahun. Penjara tidak membuat saya berubah, karena memang pada saat itu dalam diri saya belum berubah. Ya, Tuhan tidak bisa merubah dirimu. Sebenarnya bisa, tapi karena Tuhan give you a free will. Ya. Jadi kalau dari kita aja belum mau berubah, kita belum mau open, susah kuasa Tuhan mau bekerja. Nah, pada saat itu saya belum mau. Jadi penjara tidak membuat saya bertobat. Saya persingkat saja. Ya, 3 tahun, selesai menjalani hukuman saya 3 tahun, saya kembali ke Indonesia. Itu sekitar akhir 2014. Saya harus memulai hidup baru dari nol di Indonesia pada umur 34 tahun. Luar biasa bingungnya, luar biasa. Gimana ya? Bingung asli saya pada saat itu. Teman-teman, saya sekolah berantakan, S1 tidak selesai, pendidikan mentok cuma sampai D3, itu lulusan SMA. Ya, papa mama saya bukan orang kaya, tidak ada harta atau warisan buat saya. Ya, dengan reputasi seperti itu, kembali ke Indonesia, mantan narkoba, mantan narapidana, ya, mantan bandar narkoba. Itu cari kerja susah sekali. Kendala saya banyak di Indonesia. Terus terang, saya coba almost everything di sini.
Dari nol saya memulai segala sesuatu. Tidak ada bantuan tangan dari papa dan mama saya. Jadi kalau mungkin saat ini di sini ada dari beberapa teman-teman berasal dari keluarga yang kurang mampu, ya jangan feel bad about it. Saya di sini harus memulai pada umur 34 tahun dari nol. Jadi semua yang saya dapatkan di Amerika habis. Jadi jalan pintas menuju kekayaan, kesuksesan di jalan yang salah, hasilnya akan habis. Saya harus mulai dari nol lagi. Ya, sempet saya tuh 3 tahun pertama di Indonesia. Waduh, stresnya luar biasa, sampai tinggal di kosan. Bayangkan, saya sampai tinggal di kosan. Malu nggak? Malu. Di kosan yang kurang lebih kamarnya hampir seperti kamar penjara kecilnya. Jadi saya tuh KLBK, saya menangis di situ. Tuhan, 3 tahun pertama semua yang saya lakukan gagal, tidak ada yang berhasil. Saya berada di dunia entertainment. Oh, betapa malunya punya apartemen terus kehabisan uang dijual. Saya naik BMW, untung belum sempat jual BMW saya. Tapi itu pun sudah malu, sudah jadi bahan omongan orang. Saya harus tinggal di kosan. Kok ada anak tinggal di kosan naik BMW? Sampai sebegitunya, dan ini benar terjadi sama saya. Saya menangis di kosan itu, teman-teman. Di bawah kaki Tuhan. Disitulah saya menemukan Tuhan kembali. 3 tahun hidup saya di Indonesia masih belum benar. Clubbing, diskotik, dan perempuan, minum-minum, narkoba ya dikit-dikit lah. Tapi di dalam ruangan kosan itu saya menemukan Tuhan kembali. Saat itu Tuhan bukakan sama saya beberapa kunci yang membawa saya kepada perubahan saya, terobosan. Yang pertama, Michael, kamu masih menyimpan sakit hati dan dendam terhadap orang tuamu. Rasa kecewa saya itu dari kecil, dari SD. Terus saya bawa itu, saya ludahi muka mama saya, karena saya merasa mereka bukan orang tua saya, yang merasa saya seperti anak yang terbuang. Kamu harus bereskan itu dengan orang tuamu. Yang kedua, karaktermu, mindsetmu. Ntar, nih saya punya mindset teman-teman. Kalau sudah mau COVID, sudah diranjang rumah sakit, baru kita minta ampun sama Tuhan. Masa muda, free, bebas melakukan apa saja. Masih banyak waktu kok. Kita hitung-hitung umur berapa sih kita kena penyakit? 40. Itu pemikiran saya. Nanti pada umur 4 bulan deh, baru bertobat. Tuhan bilang kalau kamu sempat bertobat. Terus mindset saya juga satu lagi. Ya buat apa menikah? Oh itu mindset yang salah. Pokoknya inti yang saya miliki. Dan yang ketiga, hidup saya masih belum benar. Jadi Michael, inilah yang menjadi penyebab kenapa kamu tidak bisa melihat mukjizat dalam hidupmu. Kamu tidak bisa mengalami. Karena kenapa? Karena kamu sudah tahu firman, sudah tahu itu salah, tapi masih kamu lakukan. Berkat itu masih tertutup buat saya. Bereskan semua ini dan kamu lihat perubahan itu terjadi. Teman-teman, kira-kira kalau kamu mendengar suara itu, ragu nggak? Saya ragu. Oh, Tuhan, masa ya sih Tuhan? Kalau saya lakukan itu kalau terjadi terobosan. Mungkin kalau beliau yang ngomong saya lebih yakin karena saya bisa melihat dia ada di situ, nyata di depan saya. Tapi Tuhan ini tidak terlihat. Tapi karena memang itu luar biasanya Tuhan, Dia tahu pribadi kita masing-masing. Seberapa dalam iman kita, seberapa dalam Dia tahu saya orang yang seperti Thomas. Tapi dari Dia tahu saya di posisi terpojok sampai kehabisan uang, tinggal di kosan. Tidak ada jalan yang terbuka selama di Indonesia. Jadi terpaksa saya harus lakukan apa yang Tuhan minta saya lakukan. Saya ubah diri saya. Saya padahal tidak minta Tuhan langsung kembalikan apartemen saya, langsung buka jalan, kasih saya pekerjaan, tidak. Fokus saya pada saat itu merubah diri saya, karakter saya yang tidak baik. Karena karakter itu ternyata sangat penting sekali buat Tuhan. Itu sangat penting. Bukan hanya buat Tuhan, tapi buat masa depan. Jadi itu saya harus berubah semua. Dan di luar pemikiran saya, tiba-tiba saya dipanggil ke Hitam Putih ya, stasiun TV. Dari situ jalan terbuka ke banyak TV lainnya. Saya banjir dengan banyak job-job. Dan Tuhan pulihkan keuangan saya, saudara. Luar biasa kan? Jalan terbuka di awal 2018 untuk saya kembali, yang bisa mendapatkan kembali apa yang saya telah hilang selama 3 tahun itu. Itu luar biasanya Tuhan. Saya ada buku, saya ada CD, saya juga jadi seorang pencipta lagu. Saya lagi garap CD saya, lagu saya yang baru. Saya sekarang juga baru buka entertainment ya, channel 17. Jadi Tuhan terus buka jalan, banyak yang berkata, Michael, kamu kembali lagi ya ke dunia entertainment.
Oh, beda lagi sekarang. Tuhan itu luar biasa. Dulu pas saya ada di dunia entertainment, ya, saya terbawa, saya kebawa. Karena saya belum bertobat. Nah, sekarang saya sudah dalam Tuhan, saya dibawa kembali ke dunia entertainment. Tapi sekarang sudah sedikit berbeda sama dulu. Jadi rencana Tuhan kadang saya tuh luar biasa. Kalau dulu mungkin saya kan tambah hancur, tapi sekarang saya di dalam dunia entertainment untuk menjadi berkat. Sekarang yang menggarap CD saya Muslim semua, saudaraku. Lagu Muslim dinyanyikan oleh Kristen. Tapi memang lagu saya universal, tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Yesus. Wah, luar biasa cara Tuhan bekerja akhir-akhir ini. Dia buka jalan buat saya. Apalagi saat corona. Corona di mana banyak orang melihat, wah, di keadaan yang susah, banyak yang menderita. Tapi di sini Tuhan semakin menyatakan buat saya. Luar biasa sekali Tuhan itu. Kadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Dia berikan dan sediakan bagi kita yang percaya padanya. Amin. Itu dahsyatnya Tuhan. Jadi saya berharap kesaksian saya yang simpel dan sederhana ini dapat memberkati teman-teman semua. Sedikit saja motivasi dari saya, tidak terlalu panjang. Cahaya sekecil apapun tetap beri arah. Dalam ketidakpastian harapan sekecil apapun tetap buka jalan. Hidup ini keras, jalan pintas menjadi godaan, integritas diuji lewat cobaan. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Kesempatan akan terbuka, nasib akan berubah. Jangan batasi dirimu hanya dengan bermimpi. Mulai bergerak dan wujudkan visi. Apa yang kau doakan, Tuhan sedang kerjakan. Percayalah, yang terbaik akan datang di waktu yang tepat, bukan yang cepat. Amin. Cahaya, Yesus. Pengharapan, sumber pengharapan siapa? Tuhan Yesus. He is the light, hope. Jadi jangan pernah kita hilang harapan. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Amin. Semoga kesaksian saya dapat memberkati teman-teman semua. Terima kasih. Kita siapkan hati kita yuk, mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesaksian yang sungguh memberkati setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship. Sambil kita bangkit berdiri sama-sama. You are here, working in this place. I worship, I worship, I worship. You are here, working in this place. I worship, I worship. Say it out, sing it out. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are here, touching every heart. I worship you. I worship you, I worship I worship you. You are here. You are here, healing every heart. healing every. I worship you. I worship you. I worship you. In
You are ending every heart. I worship you. I worship you. You are I worship you, Jesus. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Jesus, we believe you are present right now. Anoint every young people, Lord. Let them be on fire. Let the fire of God be poured upon them, Lord Jesus. Let them become the salt and the light of the world. May your anointing rest upon them. For it is the promise of your word that on the last days I shall pour out my spirit upon every flesh, that they will see dreams and vision and prophesy. Firman-Mu berkata, Tuhan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan roh-Ku atas setiap manusia. Teruna-teruna akan mendapat mimpi, penglihatan, dan mereka akan bernubuat. Dan inilah Tuhan, hari-hari terakhir roh-Mu dicurahkan atas anak-anak muda di tempat ini. Mereka Kau pakai dengan dahsyat, Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atas setiap anak muda. Dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, shalom. Katakan di sampingmu, kamu luar biasa. Kamu memang luar biasa. Ya. Thank you for Pastor Nick, ya. For the youth of Pastor Nick, you are welcome here, and we welcome you to come every Sunday, amen. So ini ada youth dari Pastor Nick yang datang. Ya, coba angkat tangan. Ya, ya, ini adalah youth dari Pastor Nick. Beri tepuk tangan bagi mereka. Ya, mereka datang di tempat ini. Nanti dari kita youthnya juga akan datang. Setiap hari Sabtu mereka punya ibadah youth juga, ya. Jadi kita akan you will blend together, ya. Jadi akan menjadi teman, sahabat. Saya membawa tema khotbah yaitu kamu adalah garam dunia, ya. Katakan di sampingmu, kamu adalah garam dunia. Ya, kamu adalah garam. You are the salt of the world. Kamu adalah garam dunia. Dalam firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, ya. Ya, Jason, you read the English verse, Matthew 5 chapter 13. Chapter 5 verse 13. Sorry. Matthew chapter 5 verse 13. Matthew chapter 5 verse 13. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. Amen. You are the salt of this world. Kamu adalah garam dunia, ya. Saudara terkasih dalam Kristus, pertama fungsi garam itu apa? Garam itu digunakan sebagai preservative atau sebagai bahan untuk mencegah dari pembusukan. Mencegah dari apa? Ya, pembusukan. Jadi kalau biasanya yang jual daging atau jual ikan, kalau saudara ke pasar, itu pasti menggunakan garam supaya tidak menjadi busuk, ya. Yang kedua, garam itu digunakan untuk add flavor, ya, sebagai penambah rasa. Jadi kalau kita makan pasti ada
garam. Ya pasti, saudara lihat, saudara makan french fries tanpa garam, rasanya pasti tidak enak. Pasti perlu namanya garam. Makanan apapun saudara ya perlu. Jadi pertama, garam ini sebagai bahan untuk mencegah daging ikan dari pembusukan. Yang kedua, fungsi garam penambah rasa, add flavor. Demikian gereja, umat Tuhan, kita pun harus menggarami dunia. Katakan amin. Ya, banyak orang dalam pembusukan. Ya, kita harus menjadi garam. Bagaimana berfungsi sebagai garam? You should become salt. Ya, you should become salt to prevent from decaying. Ya, maka dari itu menjadi garam ini supaya orang yang mengalami pembusukan karena dosa, kebobrokan moral, ketika saudara berada di samping mereka, mereka tidak binasa dan tidak menjadi busuk. Katakan amin. Itulah fungsi garam. Demikian anak Tuhan, Tuhan bilang kamu harus jadi garam. Penting sekali untuk menjadi garam. Kedua, you should add flavor. Ya, add flavor itu berarti apa? Kita harus menjadi berkat bagi sesama manusia. Katakan amin. Ya, bagaimana kita menjadi berkat? Kalau orang sedang berduka cita, atau sedang galau, atau sedang stres, saudara bisa membuat orang itu bersuka cita. Saudara bisa mengasihi dan menghibur. Itulah saudara menambah flavor dalam kehidupan orang itu. Katakan amin. Ya, saudara, kalau menjadi garam ini penting, karena kalau kita menjadi garam, biasanya orang yang menjadi garam itu adalah orang yang membawa damai. Katakan bersama saya, membawa damai. Markus pasal 9 ayat 50, ya. Baca di situ. Markus pasal 9 ayat 50, di sini tidak ada. Fungsi garam itu membawa damai, saudara. Ya. Markus pasal 9 ayat 50. Jason bacakan. Ya, bacakan. Saya baca bahasa Indonesianya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi saudara menjadi garam itu hidup berdamai. Ya, dalam bahasa Inggris coba Markus 9 ayat 50. Ya, Mark 9 chapter 9 verse 50. Mark chapter 9 verse 50. Salt is good, but if the salt loses its flavor, how will you season it? Have salt in yourselves and have peace with one another. Yes, salt is good, but don't lose its saltiness. Say amen. Amen. Ya, how will you season it? Ya, maka dikatakan apa dalam bahasa Inggris? Ya tadi setelah itu, be at peace with one another. So if you fight, ketika engkau berkelahi, ketika ada pertengkaran, perselisihan, peace man, peace bro. Nah, itulah garam, ya kan? Jadi anak Tuhan itu adalah pembawa damai. Ya. Engkau dikenal sebagai anak Tuhan, tapi kalau ketika ada pertengkaran, jangan kita menyulut api. Wah, kita ikut bertengkar. Tidak, saudara. Tapi kita bilang, peace man, ayo kita damai saja. Itulah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan pembawa damai. Bring peace. Ya. Maka dikatakan, children of God will bring peace. Jadi kita ini harus menjadi pembawa damai. Lalu apalagi fungsi dari garam? Yaitu dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 kita lihat di situ. Saudara, saya beritahu kalau daging busuk, ya, mau makan nggak? Saya mau tanya. Kalau daging busuk secara tidak sengaja, saya kasih contoh. Secara tidak sengaja saudara makan daging busuk, apa saudara lakukan? Hah? Dimuntahkan. Pembusukan itu berbicara mengenai dosa. Maka dari itu Wahyu 3 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa kata firman Tuhan? Nah, daging busuk ini dimuntahkan oleh Allah. Berarti kalau orang hidup dalam dosa, itu seperti daging busuk, bau, saudara. It stings in the nose of Heavenly Father when you sin. God cannot see sin.
I tell you, people of God, God loves sinners, but God hates the sin. Say amen. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan membenci dosa itu. Katakan amin. Makanya kita harus menggarami supaya engkau tetap bisa awet dan tidak menjadi busuk. Ya, maka dari itu anak Tuhan pertama dikatakan harus membawa damai. Supaya tidak suam-suam, tidak dingin dan tidak panas. Kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Katakan, aku mau sungguh-sungguh. Ya. Nah, bagaimana saudara kita menjadi garam? Tentu 3 hal, saya tidak panjang lebar. Ya, 3 hal yaitu pertama, Tuhan berkata jangan menjadi tawar. Ya, jangan, ini bukan ayat yang ini, tapi jangan menjadi tawar. Kita kembali ke dalam Matius 5 ayat 13. Di situ Tuhan berkata apa? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak orang. Ya, saudara katakan di sampingmu, jangan menjadi tawar. Hatinya jangan tawar, saudara. Apapun dalam hidupmu tetap bersukacitalah. Katakan amin. Jangan menjadi tawar, ya. Nah, ya. Jangan menjadi tawar. Garam yang tawar tidak asin lagi dibuang. Berarti saudara, kalau orang Kristen harus menjadi garam, ada orang-orang Kristen tertentu yang garamnya sudah tidak asin lagi, lost its flavor. Artinya dia menjadi Kristen yang hilang garamnya itu, yang hilang asinnya itu, yang hilang flavornya itu. Tidak bisa pakai untuk dipupuk, tidak bisa dipakai di ladang, tidak bisa pakai di makanan, tidak berguna selain dibuang dan diinjak. Kita harus berguna dalam kehidupan sesama manusia. Katakan amin. Jadi ada orang-orang Kristen tertentu, Tuhan berkata demikian di dalam firman-Nya, ya, garam yang tawar, tidak asin lagi dibuang, diinjak orang, tidak berguna. Artinya orang Kristen yang tidak menggarami dunia, hilang fungsi sebagai garam, jadi tawar, ini akan binasa. Seperti orang tidak percaya. Manusia hatinya busuk ini harus digarami dengan apa? Firman Tuhan, ya. Digarami itu apa, saudara? Bagaimana kita menjadi garam? Next slide. Tiga hal bagaimana kita berfungsi sebagai garam. Pertama, beritakanlah apa? Injil. Beritakanlah Injil. Bagaimana kita menjadi garam? Spread the word of God. Ya. Jesus say, go, preach the gospel, heal the sick, drive out demons, cleanse the lepers, raise the dead. Freely you receive, freely you give. That is the salt of the world. Say amen. Beritakanlah Injil. Yang sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, bangkitkanlah orang mati. Engkau terima cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Tetapi pertama, beritakanlah apa? Injil. Injil adalah kabar baik bagi semua manusia. Ketika mereka percaya kepada berita Injil, kabar baik ini, semua manusia diselamatkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Beritakanlah Injil. Bagaimanapun orang berdosa, saudara, bagaimana saudara memberitakan Injil? Pertama, jelas katakan orang sedang berdosa, sedang hidupnya hancur-hancuran. Ya, saudara bisa berkata bahwa Jesus loves you, Tuhan mengasihimu. Katakan amin. Stop with that. Yesus mengasihimu. Saya berdosa. Lihat, baru saudara cerita, Maria Magdalena juga berdosa, tapi Tuhan ampuni. Dosamu merah seperti kirmisi, hari ini diputihkan seperti salju. Ceritakan mengenai Yesus. Beritakanlah Injil. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Kasih Pak Michael Howard. 2 Timotius pasal 4 ayat 2, ya. Ya, baca di situ. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 ada di layar. Ya, kasih Mike. Ya, situ. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Pertama dikatakan beritakanlah firman. Ya, kapan Pak? Ya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini ke saat corona. Ini saat saudara kita berkata beritakan firman. Kapanpun, dimanapun, whether you are in the bus stop, whether you are in the station, whether
whether you are in the hotel, ketika engkau berada di sekolah, dimanapun, beritakanlah firman Tuhan. Siap atau tidak siap, beritakan firman itu. Katakan amin. Ini saudara, beritakan firman, ya. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah sesuai firman. Tegurlah, ya, tapi dengan baik, nasihatilah dengan kesabaran, dengan pengajaran. Nah, ini kita harus siap sedia memberitakan kabar baik kapanpun, dimanapun, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, kita tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi kalau Yesus datang hari esok, ada banyak orang yang tidak mengenal Yesus dan mereka kehilangan pengangkatan, mereka kehilangan berita Injil. Dan saudara, Tuhan berikan kita tanggung jawab untuk beritakan kabar baik itu. Katakan amin. Beritakan kabar baik. Tetangga kita, teman kita, beritakan, preach the gospel. Preach the gospel wherever you are. Preach the gospel. Bagaimana kau akan memberitakan kalau kau tidak membaca firman Tuhan? Katakan amin. Siapa di tempat ini anak muda yang baca firman Tuhan setiap hari? Angkat tangan, yuk jujur. Wah, 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan, baru 20%. Tapi saya percaya dengan firman ini, semuanya akan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Beritakan firman. Start to read the word of God. Start to preach. Before you preach, you read the word of God. Ya, pertama kita menjadi garam itu kalau kita mau memberitakan firman. Kita mau nyatakan apa yang salah sesuai dengan firman, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kita mau menegur, kita mau menasihati dengan kesabaran, pengajaran firman Tuhan. Kedua, bagaimana kita berfungsi sebagai garam? Yakub masih A. Hai kamu orang-orang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah. You find the English version. James 4, chapter 4, verse 4. Hai kamu orang-orang tidak setia. Ya, you can be either the friend of God or the friend of the world. Aku hanya bisa menjadi dua sahabat. Sahabat Allah atau sahabat dunia, sahabat setan. You cannot be in the two boat. Satu kaki di perahu ini, satu kaki di perahu ini. Satu ke kiri, satu ke kanan. Ketebur. You cannot serve two masters, one God and mammon. Say amen. Engkau tidak bisa melayani dua Tuhan. Satu Tuhan, satu setan, mammon. If you serve the world, you are mighty with God. Ketika kau melayani dunia, engkau adalah permusuhan dengan. So you want to be friend of God? Saya mau menjadi sahabat Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, perhatikan di sini. Hai kamu orang-orang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah apa? Permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Artinya jangan duniawi. James chapter 4 verse 4. Read it. James chapter 4 verse 4. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Oh. Very good. Let me see. Lebih mantap bahasa Inggrisnya. Adulterers and adulteress, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world make himself an enemy of God. Oh saudara, kalau saudara menjadi sahabat dunia, saudara menjadi musuh Allah. Apa yang diartikan dalam firman ini? If you go to the clubbing, terutama Anda clubbing, Anda narkoba, Anda night club, Anda melakukan rokok, Anda melakukan hal-hal seperti itu, Anda menjadi milik dunia. Saya bukan menghakimi di sini, tapi kita cuma punya satu cara, satu pilihan, Tuhan atau dunia. The choice is for us to make. If we want to become a friend of God, we have to leave the worldly things. Say amen. Kalau kau mau menjadi sahabat Allah, engkau harus meninggalkan duniawi. Katakan amin.
If you want to become a friend of God, listen here. You have to leave everything which is from the world. One of the temptation of Jesus, salah satu pencobaan Yesus, iblis menawarkan kerajaan dunia dan kemegahannya, seluruhnya aku berikan kepadamu asal kau menyembah aku. Sudah perhatikan. Enyahlah daripadaku, kata Tuhan, sembahlah Tuhan Allahmu. Yesus datang bukan menawarkan kerajaan dunia. Yesus datang menawarkan kerajaan Allah. Kekal selamanya engkau akan bersama dengan Bapa di sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Life in the world is just temporary. Hidup di bumi ini sementara, 70 tahun, 80 tahun. Selamanya, saudara. Alam roh itu ada hidup yang sesungguhnya. Ya, hidup sesungguhnya itu alam roh, saudara. Saya pengusir setan itu lebih dari, mungkin lu usir Lucifer itu 500 kali, saudara. Jezebel, Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu, segala macam. Lebih dari 10.000 roh jahat, saudara. Lebih dari 10.000 jiwa. Ketika diusir meraung-raung, saudara. Di dalam kerajaan alam roh ada dua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Kita mau menjadi milik Tuhan atau kita mau menjadi milik dunia, pilihan ada di tangan kita. Tapi kalau kita menjadi milik Allah, setan tidak dapat menjamahmu. Katakan amin. Yes, saudara. Ambil satu sikap bahwa aku mau menjadi milik Tuhan. Jangan duniawi. Kita harus dimerdekakan dari belenggu dosa dengan kuasa Roh Kudus. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Poin kedua, B. Nah, bagaimana saudara supaya kita menjadi garam? Kita harus menjadi seperti Bro Michael Howard ini. Kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Katakan amin. Saudara, apa yang dilakukan dia di atas mimbar menjadi saksi, itu dia menjadi garam bagi saudara. Katakan amin. Tidak mudah loh saudara menjadi saksi Tuhan. Emang gampang ceritain begini begitu. You need really satu keberanian untuk bersaksi. Kita mencatat keberanian untuk bersaksi. Kalau tidak diurapi Roh Kudus tidak mungkin. Katakan amin. Dia mau bersaksi. Saudara, kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi, kita mengalami kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di sini, ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, keluarga kita kasih kesaksian. Berikutnya dikatakan seluruh Yudea, tetangga kita, teman-teman kita, ya, bahkan dikatakan Samaria, musuh kita. Orang Yahudi sama orang Samaria tidak bergaul. Musuh kita pun kita bersaksi mengenai Tuhan. Sampai ke ujung bumi. Testify about Jesus. Amen. Saksikan mengenai Tuhan. Saya dulu penyembah berhala. Saya tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan menjamah saya. Tuhan menjumpai saya. Bagi saya itu suatu hal yang berharga. Kemanapun saya saksikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Katakan amin. Kita saksikan. Banyak orang yang belum mengenal Yesus. Kita saksikan kebaikan Tuhan. Dengan bersaksi, saudara, iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Dengan bersaksi kita dapat memenangkan jiwa-jiwa serta memuliakan Allah. Katakan amin. Ya, poin C, bagaimana kita menjadi garam? Kita harus mendoakan orang-orang di sekitar kita untuk kesembuhan dan kelepasan. Siapa yang melakukan ini? Yang mendoakan orang-orang di sekitar. Kalau ada yang sakit atau ada yang butuh kelepasan. Coba angkat tangan, anak muda, ayo. 1, 2, 3. Oke. Mulai minggu depan, saudara semua harus ambil perisai iman untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Katakan amin. Tuhan beri kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit akan menjadi sembuh. Katakan amin. This sign shall accompany those who believe in my name. They shall cast out demons in my name. They will lay their hands on the sick and they will be healed. Saudara, saya mau kasih tahu kesaksian. Saya dulu perlayan pertama saya, saudara, ya. Berapa tahun? 10 tahun lalu lah, kurang lebih, ya. Adalah pendoa. Saya berdoa di altar, saya selalu mendoakan. Awal saya pelayanan, ya kan. Pelayanan saya bilang pengen doain orang gitu kan. Ada orang sakit. Sakit apa ibu? Ya kan. Pak, saya ada benjolan di sini. Wah, benjolan. Ini Pak, bengkak Pak. Ya udah.
cuma percaya. Yuk, dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Ya, minggu depan saudara, wanita ini bersaksi, Pak, kemarin Bapak doakan dan benjolannya sekarang hilang. Wah saudara, saya jadi bingung. Yang menyembuhkan bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Tapi kita mau percaya, ambil perisai untuk mendoakan orang-orang sakit, dan Tuhan menyembuhkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Bukankah kita mengajar dalam firman Tuhan di dalam Markus 6 ayat 13 ya? Perhatikan di sini dikatakan apa firman Tuhan. Ayo sama-sama baca. 3, 2, 1. Dan suaranya nggak ada. 3, 2, 1. Dan mereka mengusir apa? Banyak setan. Dan apa? Mengoles banyak orang sakit dengan apa? Dan kita berkata apa? They were all healed. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Makanya di sini pakai sarana minyak urapan. Ini ada perintah firman Tuhan. 12 disciples of Jesus, 12 murid Yesus. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan Alkitab mencatat semuanya menjadi sembuh. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Everyone was healed in the mighty name of Jesus. Say amen. Tiba-tiba minggu depannya lagi, ya, saya bingung. Saya doa itu pada 1.000-an orang. Ada seorang ibu, nenek. Dia bilang, Pak Daniel, ini anak cucu saya sakit apa bu? Digendong sama papanya. Namanya Reinhard, saya nggak bisa lupa. Ini Pak, tulangnya patah. Patah tulang, iya kan? Harus ke tukang urut patah tulang atau dioperasi. Doakan, saya semua pakai minyak. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Ya, udah saya keluar, banyak doain. Minggu depan, saudara, ibu, saya kadang lupa doain banyak orang. Ibu itu, Pak Daniel, Reinhard ini yang patah tulang, ketika didoakan, kretek tulangnya nyambung kembali, dan sekarang sudah berdiri depan mimbar. Puji Tuhan, haleluya. Kesaksian demi kesaksian akan menguatkan saudara bahwa saudara menyembah Allah yang hidup. Katakan amin. I was not a believer. I have never known Jesus. But when you believe in the word of God, there is power in the word of God. Say amen. Yesus masih menyembuhkan. Katakan amin. Iya. Saya pertama 10 tahun lalu pelepasan. Ya, saya ingat sudah. Saya itu di hotel Ciputra. Di hotel Ciputra, bro. Ya, saya di atas mimbar gini. Wah, orang banyak doain. Ya, yuk doakan. Ada orang datang, ibu-ibu. Pak, di dalam saya banyak setannya. Wah, belum pernah pelepasan sudah. Ya, saya bingung. Banyak setan bu. Iya. Saya sudah kemana-mana pak. Tapi setannya nggak mau lepas-lepas. Wah, saya pikir apalagi saya. Ya kan? Saya juga belum pernah doa. Setan saya bilang kan dalam hati. Tapi saya puasa berapa hari. Ya kan? Oh gitu ya bu. Ya saya pokoknya ke orang-orang apalah paranormal, pendeta-pendeta, setannya nggak mau keluar pak. Wah, baik bu. Percaya bu, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Wah, itu iman saya. Saya ambil minyak urapan, ya. Saya ambil minyak urapan. Ibu angkat tangan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Saya tumpahkan dalam nama Yesus, roh najis keluar. Wih, saya lihat. Dia kelempar, dia berubah jadi ular. Ya, seperti snake, lidahnya menjulur-julur. Wah, saya bilang, bagaimana ini? Kok jadi ular gitu kan? Saya bingung. Pelepasan, gak ada belajar sudah 10 tahun lalu. Saya bingung, kok jadi ular? Wih, semua ada 500 jemaat ngumpul. Wah, ada apa heboh? Saya bingung, ya kan? Sudah gembalanya sudah keluar, masuk di. Saya pikir mau bagaimana nih pelepasan? Saya ciprati sudah pakai minyak, bro. Seret, panas. Wah, saya senang. Puji Tuhan, setannya kepanasan, ya kan? Panas. Now what to do? Ya, just sprinkle with oil, hot. Puji Tuhan. Akhirnya saya bilang sama setannya, keluar. Wah, tiba-tiba dia berdiri, saudara. Wanita ini matanya mendelik itu bahasa Jawa apa? Melotot keluar. Ya. Tidak. Wah, saya bingung. Tidak, gantian saya. Lah, saya bilang ini kok kayak mau makan saya. Iya kan? Padahal saya karateka loh, saudara.
Tapi pas dia mati, tidak. Wah, saya bilang gawat ini. Langsung saya bilang, maaf jemaat, saya bilang, karena Bapak Gembalanya sudah masuk lift, saya juga harus cepat-cepat menemani dia. Tidak bisa Pak Dani, selesaikan dulu. Wah, saya bilang, Tuhan, ngapain bawa dalam pencobaan, saya nggak pernah kayak gini. Tuhan ngomong apa? Ini macan ompong, kata Tuhan. The devil, ya, macan ompong katanya. Ya seperti singa tapi nggak punya gigi, macan ompong. Terus bikin apa? Tuhan bilang, ayo maju aja. Maju gimana tuh? Mukanya begitu. Udah, ya sudah. Saya ikuti Tuhan aja. Itu saya turun. Sudah. Wah, itu namanya pelepasan kasih karunia. Karena pelepasan pertama. Gimana? Saya cuma pegang pundaknya. Dia kelempar. Langsung. Itu ada kuasa dari ibu itu sudah naik ke saya. Bus. Dan kuasa itu balik. Bus. Dari telinga keluar darah. Dari sini keluar darah. Saya kaget, santet tingkat tinggi, dan Tuhan lepaskan, terjadi kesaksian, nama Yesus dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang banyak. You shall become warrior in Christ. Amen. Engkau akan menjadi prajurit-prajurit Kristus. Makanya kita berkata, yuk kita ini menjadi garam. Kalau ada orang-orang sakit, doakan mereka. Pakai minyak urapan yang sudah didoakan. Ada kuasa, ya. Terakhir, garam mempunyai unsur kesembuhan, makanya pakai minyak urapan, healing, ya. Kalau kita lihat garam spa itu kan pakai apa supaya mengalir. Kalau saudara pergi Dead Sea itu garam dari Israel, itu dijual ke seluruh dunia untuk healing, saudara, untuk awet muda, untuk kulit, supaya nanti ada unsur kesembuhan dan pentahiran. Ya, we should be agents of healings and restoration like salt. Makanya Tuhan bilang, kamulah garam dunia. Katakan amin. Ada healing effect. Garam itu pakai garam spa. Di Dead Sea itu ada healing. Seluruh dunia datang ke Dead Sea. Kita harus menjadi agen kesembuhan dan pemulihan seperti garam. Terakhir, saudara bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 20 sampai 22. Yuk kita baca bergantian, ini selesai. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, kata Elia, dan taruh apa dikatakan? Garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ayat 21, ayo. Kemudian demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai firman yang telah disampaikan Elisa. Ya, saudara perhatikan, mata air ini pada saat itu di Jericho, ya, mata air itu membuat banyak wanita keguguran. Ya, berarti mata air yang katakanlah tidak baik. Ya, tapi bagaimana? Elisa berkata, pergilah ke mata air, ambil garam, tuangkan. Ya, ketika pergi ke mata air, mereka melemparkan garam ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran. Saudara, artinya apa? Ketika air di Jericho membawa maut, disehatkan dan ditahirkan dengan garam sehingga terluput dari keguguran dan kematian. Ketika saudara menjadi garam bagi dunia, banyak orang akan disembuhkan, banyak orang akan dilepaskan, banyak orang akan dipulihkan, sehingga saudara menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sudah hadir. Kiranya firman ini tertanam dalam loh hati mereka, dan mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang firman-Mu katakan. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih hari ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami mau memberi, berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Sambil memberi, teman-teman, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan, yang mau aku sampaikan hari ini.
Asya boleh menjalankan kotak persembahan. Asya, boleh? Thank you. Yang pertama, minggu depan kita akan ada ibadah youth seperti hari ini, jam 1 siang di tempat ini. Dan kita akan dilayani oleh Pastor Percy Noah jam 1 di tempat ini. Dan yang kedua, GBI LTC Glodok akan mengadakan bakti selam, yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus jam setengah 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Lokasinya bertempat di Komplek Green Garden D2 nomor 19 Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman yang kalau mau ada yang mau dibapti selam, boleh menghubungi Ibu Sarah atau Ibu Sandra. Dan syaratnya teman-teman boleh menyiapkan fotokopi KTP. Kalau yang belum ada KTP bisa pakai kartu pelajar atau apapun itu, yang penting identitas, kartu keluarga, dan foto 3x4 2 lembar. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are, you are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is. Yang sudah dimaksud kemudian dari Yesus, berdiri sama-sama. That is who you are. 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 Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 56. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, Jason baca bahasa Inggris, Yohanes 6 51 sampai 56. John chapter 6 verse 51 until 56. John chapter 6 verse 51 until 56. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood,
you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Mari kita angkat roti, saudara, ada roti di tangan kanan saudara. Kita masuk sakramen perjamuan kudus sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah daging Yesus Kristus. Kami percaya sesuai firman Tuhan, kami menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kami percaya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, kami percaya Tuhan Yesus datang segera. Kami sekeluarga umat pilihan Tuhan akan masuk dalam pengangkatan sepanjang masa, kekal selamanya. Kami akan diam di rumah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus, kami makan. Saudara datang minggu depan ada Persinoa. Persinoa adalah pastor yang diurapi dan punya karunia nubuatan. Bawa teman-teman, teman sekolah, sahabat, penuhi tempat ini adalah gereja Anda. Nanti suatu hari Tuhan akan pakai saudara juga untuk sharing firman, kesaksian. Jadi di sini saya doa anak-anak muda akan dipakai Tuhan. Katakan amin. Tidak mungkin saya terus khotbah dalam anak muda. Saya mau saudara semua dipakai Tuhan. Mari kita angkat sama-sama, kita angkat cawan dalam nama Tuhan Yesus. Cawan ini adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang ditumpahkan, dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa untuk seluruh umat Tuhan. Kami percaya oleh darah Kristus kami dikuduskan, disucikan, dihapuskan segala dosa kami, diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Oleh darah Kristus kami dibenarkan, oleh darah Kristus kami termeterai anak kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah anak domba Allah, Yesus Kristus, kami minum. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami doa untuk pot-pot minyak urapan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, inilah pot-pot minyak urapan. Sesuai firman Tuhan, Hakim-Hakim 9, 8 sampai dengan 9. Minyak zaitun memuliakan Allah dan manusia. Markus 6 ayat 13, 12 Rasul membawa minyak urapan untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. 1 Samuel pasal 16 ayat 13, Daud diurapi dengan minyak, Roh Tuhan berkuasa atasnya. Inilah minyak urapan yang kudus sesuai firman Tuhan. Tertulis juga dalam Yakobus pasal 5, bila ada yang sakit, panggil penatua jemaat untuk mendoakan dengan minyak urapan, orang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Inilah minyak urapan sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doa Tuhan, ibadah pertama hari ini kami bersyukur untuk ibadah yaitu anak-anak muda. Pakailah mereka semua, karena ini dari Engkau Tuhan. Engkau yang suruh untuk ibadah anak muda. Karena Tuhan memberikan satu penglihatan. Banyak anak muda tertinggal pengangkatan. Bangkitkan anak muda supaya mereka tidak terhilang, supaya mereka tidak jatuh terjerumus dalam dosa atau game addiction, sehingga mereka hilang cinta akan Tuhan, sehingga mereka hilang garam itu Tuhan. Kami berdoa, pakai mereka, curahkan roh-Mu yang tak terbatas itu, sehingga mereka memiliki kehausan dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haus dan lapar, karena hanya orang yang haus dan lapar akan dipenuhi. Oh terima kasih Bapa.
Saudara, kita akan masuk pengurapan 5-10 menit. Setiap anak muda yang mau didoakan bisa maju ke depan 5 saja. Saya akan doakan. You who want to be anointed, to receive an impartation of anointing, you can come 5 people. I pray for you. The power of God shall anoint you. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan doa berkat bagi setiap mereka yang sudah hadir. Angkat tanganmu ke surga. Terimalah berkat Yesus Kristus Tuhan Elohim, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkati pintu rumahmu, keluar masukmu, lumbung-lumbungmu, roti adonan buah kandungan anak cucumu diberkati. Sekarang pulanglah, terimalah berkat Bapa Surgawi memberkati saudara. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaannya. Shalom semuanya, katakan amin. Kiranya